Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Casey Stoner beri peringatan, Marc Marquez akan kembali dominasi dan acak-acak sirkuit kota. Restlessness to hell. Setelah penampilan gemilang di seri pembuka MotoGP 2025 di Grand Prix Thailand dan Grand Prix Argentina, Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama. Dengan 2 kemenangan berturut-turut dan sapu bersih di kedua balapan tersebut, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini, perhatian beralih ke Grand Prix Amerika Serikat yang akan digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Casey Stoner, legenda MotoGP, bahkan memastikan bahwa Marquez akan kembali mendominasi dan mungkin juga kembali sapu bersih di sirkuit yang dikenal sebagai markas pribadinya tersebut. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan 2 kemenangan dominan. Di Thailand, ia mencetak lap record yang fantastis dan bahkan mampu menyapu bersih di semua sesi. Di Argentina, meski trek licin dan cuaca buruk, Marquez tetap tak tergoyahkan, membuktikan kehebatannya dalam kondisi apapun. 2 kemenangan ini menegaskan bahwa kolaborasinya dengan Ducati Lenovo Team semakin solid. Di tengah euforia kemenangan Marquez, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sempat menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Juara dunia 2022 dan 2023 ini merasa performanya jauh di bawah Marquez. Meski sebenarnya data menunjukkan bahwa Bagnaia tampil cukup baik. Masalahnya bukan pada performa Bagnaia yang menurun, melainkan karena skill Marquez yang semakin baik dan kemistrinya yang semakin menyatu dengan motor Ducati. Bagnaia sempat mengeluh. Aku merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi Marc selalu selangkah lebih depan. Ini memberikanku sedikit tekanan, karena aku tahu, aku bisa lebih baik lagi, ungkap Bagnaia. Namun, analisis data tim menunjukkan bahwa Bagnaia sebenarnya konsisten dan berada di level yang sama seperti musim sebelumnya. Hanya saja, Marquez tampaknya telah menemukan chemistry sempurna dengan motor Ducati, membuatnya terlihat jauh lebih dominan. Menariknya, kabar terbaru menyebutkan bahwa Bagnaia bahkan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan Desmosedici GP24 versi 2024 di Grand Prix Amerika Serikat. Menurut sumber dalam tim, Bagnaia merasa lebih nyaman dengan setelan motor tahun lalu, yang memberinya kepercayaan diri lebih besar. Pecco merasa GP24 versi 2024 lebih sesuai dengan gaya balapnya. Dia ingin mencoba kembali ke setelan itu untuk melihat apakah bisa mengejar ketertinggalan dari Marc, ujar seorang insider Ducati. Casey Stoner, mantan juara dunia MotoGP dan legenda Ducati, memberikan pandangannya tentang performa Marc Marquez. Stoner yakin bahwa Marquez akan kembali mendominasi di sirkuit kota, tempat di mana pembalap Spanyol tersebut memiliki catatan yang sangat mengesankan. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez telah memenangkan 7 dari 10 balapan yang digelar di kota, menjadikannya sebagai Raja Kota. Marc memiliki hubungan khusus dengan sirkuit ini. Dia tahu setiap sudut trek dengan sangat baik, dan gaya balapnya sangat cocok dengan karakteristik kota. Dengan performa yang dia tunjukkan di Thailand dan Argentina, saya yakin dia akan kembali mendominasi di sini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan sapu bersih lagi, ungkap Stoner pada wawancara media Italia. Circuit of the Americas, kota, dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Dengan kombinasi lintasan yang panjang, tikungan tajam, dan perubahan elevasi yang signifikan, sirkuit ini membutuhkan teknik dan konsentrasi tinggi dari para pembalap. Namun, bagi Marc Marquez, kota seolah-olah adalah halaman belakang pribadinya. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai tikungan-tikungan teknis di kota, terutama sektor pertama yang penuh dengan perubahan arah cepat. Selain itu, kemampuannya dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan membuatnya selalu unggul di sirkuit ini. Dengan dukungan motor Ducati Desmosedici GP24 yang semakin kompetitif, Marquez diprediksi akan sulit dihentikan. Meskipun Marquez tampak sangat kuat, bukan berarti ia tidak akan menghadapi tantangan. Pembalap-pembalap muda seperti Marco Bezzecchi, Aprilia, dan adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, telah menunjukkan performa yang mengesankan di awal musim ini. Mereka tentu akan berusaha keras untuk menjadi pesaing berat di kota. Ducati Lenovo Team tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk memaksimalkan potensi Marc Marquez. Dengan motor Desmosedici GP24 yang semakin matang,
Tim ini mampu memberikan paket yang kompetitif baik di trek kering maupun basah. Selain itu, strategi tim selama balapan, termasuk manajemen ban dan pit stop, juga berjalan dengan sangat baik. Di kota, tim akan fokus pada pengaturan motor yang sesuai dengan karakteristik trek. Mereka juga akan memastikan bahwa Marquez mendapatkan dukungan penuh, baik dari segi teknis maupun mental, untuk menghadapi tekanan dari pesaing. Kembalinya Marc Marquez ke puncak performa telah membangkitkan antusiasme fans MotoGP di seluruh dunia. Sosok Marquez yang karismatik dan gaya balapnya yang spektakuler selalu menjadi daya tarik tersendiri. Di media sosial, tagar Marquez Dominance dan tagar King Kota telah menjadi trending topik, menunjukkan betapa besarnya dukungan untuk pembalap berusia 32 tahun tersebut. Fans yang hadir di kota dipastikan akan menyaksikan balapan yang seru dan penuh aksi. Dengan dominasi Marquez yang diprediksi akan kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan kita akan melihat lagi aksi spektakuler yang akan dikenang sepanjang sejarah MotoGP. Setelah tertampar keras oleh kenyataan, Carlo Pernat akhirnya buka mata dan akui keganasan Marc Marquez. Setelah dua balapan pertama di musim MotoGP 2025, Marc Marquez kembali menunjukkan kenapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah balap motor dunia. Dengan dua kemenangan berturut-turut di Thailand dan Argentina, pembalap rookie tim Ducati Lenovo ini membungkam semua keraguan, termasuk dari Carlo Pernat, manajer balap legendaris yang sebelumnya meragukan kemampuan Marquez. Carlo Pernat, yang dikenal sebagai sosok vokal di dunia MotoGP, sempat menyatakan bahwa masa kejayaan Marc Marquez sudah berakhir. Namun, dua balapan pertama musim ini menjadi bukti nyata dan tamparan keras untuk Pernat bahwa Marquez kini masih berada di puncak kejayaannya. Pernat pun akhirnya mengakui kehebatan Marquez, menyebut dominasinya sebagai sesuatu yang luar biasa dan tak terbantahkan. Balapan pembuka musim di sirkuit Chang, Thailand, menjadi panggung pertama Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya, terutama dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Marquez yang start dari pole sempat mengalami masalah pada bannya. Meskipun begitu, Marquez akhirnya berhasil menyalip kembali adiknya dan langsung mengambil alih posisi terdepan di akhir balapan. Dengan mengendarai Desmosedici GP24, ia menguasai trek dengan presisi dan kecepatan yang sulit ditandingi. Hasilnya, Marquez finish di posisi pertama dengan selisih lebih dari 3 detik dari adiknya, Alex Marquez. Tidak berhenti di situ, Marquez kembali menunjukkan performa gemilang di balapan kedua pada Grand Prix Argentina. Ia mengulangi dominasinya seperti di Thailand. Bukan hanya menang, Marquez bahkan mampu mengacak-ngacak sirkuit termas dan menyapu bersih di semua sesi. Kemenangan beruntun ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan poin sempurna. Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam kesuksesan Marquez adalah performa Desmosedici GP24, motor andalan Ducati yang juga digunakan oleh pembalap lain di tim pabrikan Italia tersebut. Motor ini disebut-sebut sebagai salah satu motor terbaik dalam sejarah MotoGP, dengan kombinasi kecepatan maksimal, akselerasi, dan stabilitas yang luar biasa. Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor barunya, memanfaatkan setiap keunggulan teknis yang dimiliki GP24. Namun, bukan hanya motor yang membuat Marquez unggul. Kemampuannya dalam membaca balapan, mengambil keputusan cepat, dan mempertahankan konsistensi di setiap lap menjadi kunci kesuksesannya. Bahkan, Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati sekaligus rekan setim Marquez, kesulitan menyaingi kecepatan dan ketahanan Marquez. Carlo Pernat, yang sebelumnya meragukan kemampuan Marquez, kini tertampar keras oleh kenyataan dan mengakui kehebatan sang juara 8 kali itu. Dalam wawancara terbarunya, Pernat menyatakan, "Saya harus jujur. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dia masih yang terbaik. Saya mungkin salah menganggap bahwa masa kejayaannya sudah berakhir. Apa yang dia lakukan di Thailand dan Argentina adalah bukti bahwa dia masih memiliki semangat dan skill yang luar biasa," ungkap Pernat setelah tertampar oleh kenyataan yang tak diduga. Di sisi lain, mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, juga ikut mengomentari pernyataan Pernat dan kemampuan Marquez. Banyak orang meragukan apakah Marc bisa kembali ke performa terbaiknya setelah cedera dan pindah ke Ducati. Tapi dia membungkam semua keraguan itu. Dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam mengelola balapan.
ujar Dovizioso. Dominasi Marquez di dua balapan pertama musim ini telah memicu berbagai reaksi dari dunia balap. Banyak pembalap dan tim rival mengakui kehebatan Marquez. Tetapi di saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa kompetisi bisa menjadi kurang seimbang jika dominasi ini terus berlanjut. Franco Morbidelli, pembalap Ducati lainnya yang finish di posisi ketiga di Argentina, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marquez. Mark adalah pembalap yang luar biasa. Dia selalu menemukan cara untuk menjadi yang terbaik, bahkan dalam kondisi yang sulit. Kami harus bekerja lebih keras jika ingin menyainginya. Sementara itu, Johan Zarco, pembalap LCR Honda yang masih berjuang mencari konsistensi, menyatakan bahwa dominasi Marquez dan Ducati bisa menjadi tantangan besar bagi tim-tim lain. Ducati sudah memiliki motor yang sangat cepat, dan sekarang dengan Mark di atasnya, mereka seperti tidak tertandingi. Kami perlu meningkatkan performa jika ingin bersaing, kata Zarco. Di sisi lain, beberapa pengamat balap mulai mempertanyakan apakah Ducati telah memberikan keunggulan teknis yang terlalu besar kepada Marquez. Meskipun motor GP24 digunakan oleh semua pembalap Ducati, Marquez tampaknya mampu memaksimalkan potensi motor tersebut lebih baik daripada yang lain. Hal ini memicu diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih ketat untuk menyeimbangkan kompetisi. Namun, bagi Marquez, semua reaksi ini tidak mengganggu fokusnya. Saya hanya fokus pada balapan dan tim saya. Setiap pembalap ingin menang, dan saya bekerja keras untuk itu. Jika orang-orang membicarakan saya, itu adalah bagian dari permainan, ujar Marquez dengan santai. Meskipun dua balapan pertama berjalan sempurna, musim MotoGP masih panjang. Marquez masih harus menghadapi tantangan dari pembalap-pembalap muda seperti Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, yang juga menunjukkan performa menjanjikan di awal musim. Selain itu, rival-rival lamanya seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pasti tidak akan tinggal diam dan akan berusaha merebut kembali posisi terdepan. Namun, dengan momentum yang sedang baik-baiknya, Marquez tampaknya siap untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Jika ia bisa mempertahankan konsistensi dan menghindari cedera, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali meraih gelar juara dunia, menambah koleksi gelarnya yang sudah mencapai 6 kali di kelas Premier. Sampai tak bisa berkata-kata, bos Ducati terheran-heran dengan dominasi Marquez kembali sapu bersih balapan tanpa celah. Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, menjadi saksi bisu atas kelahiran kembali seorang legenda. Marc Marquez, yang sempat diragukan setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan motor yang sulit dikendalikan, kini kembali ke puncak kejayaannya dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Tidak hanya sekadar menang, tetapi ia mendominasi sepenuhnya, menyapu bersih setiap sesi, dan membuat rival-rivalnya tampak tak berdaya. 2 pekan sebelumnya, Marquez telah memberikan peringatan keras dengan kemenangan sempurna di MotoGP Thailand. Namun, di Argentina, ia menegaskan bahwa itu bukan kebetulan. Itu semua adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan mengendarai Ducati Desmosedici GP24 dari tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menghapus semua keraguan yang pernah ada tentang kemampuannya untuk kembali ke puncak. Dari sesi latihan hingga balapan utama, Marquez seperti mesin yang tak bisa dihentikan. Bahkan, nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati, tak mampu membendung laju agresifnya. Lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Marquez yang bersinar, tetapi adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, juga berhasil finish di posisi kedua, menjadikan balapan ini sebagai kemenangan besar bagi keluarga Marquez. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan sulit dikalahkan. Ia tampil cepat dalam setiap sesi dan memastikan posisi start terdepan di kualifikasi. Pada sprint race, Marquez kembali membuktikan kemampuannya dengan kemenangan dominan, sebelum akhirnya menyapu bersih balapan utama dengan performa yang luar biasa. Di balapan utama, Marquez langsung menancap gas motornya dan memimpin barisan dikejar sang adik, Alex Marquez dan rekan setimnya, Bagnaia. Persaingan terus berjalan sengit, Alex terus berusaha mengejar sang kakak, sementara Bagnaia beberapa kali terancam oleh pembalap Honda, Johan Zarco. 4 lap bergulir, Alex Marquez memanfaatkan kesalahan Marquez yang melebar di tikungan pertama. Gantian pebalap Gresini Racing yang memimpin jalannya race. 10 lap berjalan,
duo Marquez sudah membuat jarak 0,7 detik dari Morbidelli. The Baby Aliens coba menyerang adiknya pada putaran ke-18. Percobaan pertamanya itu gagal, lantaran Marc Marquez melebar. Marc Marquez melancarkan serangan kedua. Kali ini perhitungannya mantap di trek lurus. Dengan memanfaatkan slipstream, Marc Marquez menyalip adiknya pada hitungan lap ke-21. 4 lap tersisa, balapan kembali dipimpin oleh sang juara dunia 8 kali itu. Marc mengamankan posisi terdepan, diikuti Alex Marquez dan Morbidelli yang melengkapi podium. Francesco Bagnaia, yang menjadi pembalap andalan Ducati selama ini, hanya mampu finish keempat, meski memulai balapan dari posisi ketiga. Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan sekadar pembalap baru di Ducati, melainkan ancaman nyata bagi siapapun yang ingin merebut gelar juara dunia musim ini. Mauro Grasili, Sporting Director Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengakui bahwa Ducati memang sudah memperkirakan Marquez akan tampil kuat, tetapi tidak menyangka bahwa ia bisa langsung mendominasi dalam waktu singkat. Sejujurnya, ini di luar ekspektasi kami. Kami tahu Marc adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Tapi cara dia menguasai motor ini sejak awal musim benar-benar luar biasa, ujar Grasili dalam wawancara setelah balapan. Grasili juga menyoroti fakta bahwa Marquez bahkan lebih cepat beradaptasi dibanding Bagnaia, yang sudah menggunakan Desmosedici GP24 selama satu musim dan hampir membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Kami tidak pernah ragu dengan talenta Marc, tapi cara dia memahami motor ini dan langsung mendominasi 2 balapan berturut-turut, itu hampir tidak masuk akal. Bahkan Pecco, kesulitan untuk mengimbanginya. Tambahnya, keberhasilan Marquez tidak hanya membawa kemenangan bagi Ducati Lenovo Team, tetapi juga menciptakan situasi yang menarik di dalam tim. Bagnaia, yang selama ini menjadi bintang utama Ducati, kini berada dalam tekanan besar. Sebagai juara 2 kali beruntun bersama Ducati, Bagnaia tentu tak ingin posisinya tergeser. Namun, fakta bahwa ia kalah dari rekan setimnya yang baru bergabung musim ini, tentu menjadi sinyal peringatan. Jika tren ini terus berlanjut, Ducati bisa menghadapi dilema besar. Siapa sebenarnya yang layak menjadi pembalap utama mereka? Meski tampil sangat dominan, Marquez tetap merendah saat ditanya tentang peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Menurutnya, masih terlalu dini untuk berbicara soal itu karena musim masih panjang. Saya sangat senang dengan hasil ini, tapi saya tetap realistis. MotoGP adalah musim yang panjang, dan kami masih harus bekerja keras. Saya hanya fokus untuk memahami motor ini lebih dalam dan terus berkembang, kata Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Namun, melihat bagaimana ia mendominasi 2 seri berturut-turut, sulit untuk tidak menempatkannya sebagai kandidat utama juara dunia musim ini. Jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia, kali ini dengan Ducati Lenovo. Ducati, yang selama ini menempatkan Bagnaia sebagai pusat proyek mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Marquez mungkin lebih layak menjadi pemimpin tim. King of MotoGP comeback. Marc Marquez acak-acak sirkuit Termas, sapu bersih lagi di Argentina. MotoGP 2025 semakin menarik setelah Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai raja di lintasan. Setelah menyapu bersih balapan pembuka di Thailand, kini Marquez kembali mendominasi dan mengacak-acak sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Dengan Ducati GP24 yang kini menjadi tunggangannya di tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Kemenangan berun 2 seri pertama musim ini telah menjadi jawaban tegas. Marquez bukan hanya kembali, tetapi juga kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan di lintasan. Dengan kemenangan sempurna di Argentina setelah kemenangan di Thailand, Marquez kini menjadi pemimpin klasemen sementara dengan poin penuh. Para rivalnya, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia, dibuat frustrasi oleh kecepatan dan agresivitas Marquez yang tampaknya berada di level berbeda. Bagnaia, yang seharusnya menjadi pesaing utama Marquez musim ini, justru mengalami balapan yang mengecewakan. Memulai dari P3, ia sempat berharap bisa bertarung untuk podium, tetapi justru merosot ke posisi P4 saat balapan berakhir. Hasil ini membuatnya semakin tertinggal dalam klasemen.
sementara Marquez terus melaju dengan poin sempurna. Sejak pindah ke Ducati Lenovo, banyak yang memperkirakan bahwa Marquez akan langsung beradaptasi berkat kejeniusannya. Dan terbukti, pembalap asal Spanyol itu berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu talenta terbesar dalam sejarah MotoGP. Motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Saya bisa lebih agresif, lebih menyerang, dan lebih percaya diri saat mengerem. Saya merasa kembali ke performa terbaik saya, dan ini baru awal musim. Keunggulan Ducati GP24 yang stabil saat menikung, memiliki akselerasi luar biasa, serta kecepatan puncak yang tinggi menjadi kombinasi sempurna di tangan Marquez. Ia tidak hanya mampu mengimbangi para rivalnya, tetapi bahkan membuat mereka terlihat seperti pembalap kelas 2. Balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo dimulai dengan antusiasme tinggi dari para penonton. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah kandidat utama untuk kemenangan. Saat lampu start padam, Marquez langsung melesat ke depan dari pole position. Sementara sang adik, Alex Marquez, juga berhasil merebut posisi kedua di awal dibuntuti Francesco Bagnaia dan Johan Zarco, LCR Honda, di urutan 3 dan 4. Memasuki putaran keempat, duo Marquez terlihat mulai memperlebar jarak dengan para pembalap lain di belakang. Marc Marquez melakukan kesalahan yang membuat motornya sedikit melebar ke sisi luar. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Alex Marquez untuk langsung merebut posisi terdepan. Alex Marquez melesat jauh di depan hingga meninggalkan Marc Marquez 2 detik di belakangnya. Sementara itu, persaingan ketat justru terjadi dalam perebutan posisi ketiga antara Franco Morbidelli dengan Francesco Bagnaia. Memasuki 5 putaran terakhir, Marc Marquez berhasil memangkas jarak dengan sang adik di posisi terdepan. Benar saja, The Baby Alien yang tampil ngotot langsung unjuk kebolehan dengan kembali merebut posisi pimpinan balapan. Dengan gaya balapnya yang khas, menggunakan siku untuk menahan motor di tikungan, ia tetap menjaga kecepatan tinggi tanpa kehilangan kendali dan meninggalkan semakin jauh sang adik. Para komentator pun kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keunggulan Marquez. Ketika bendera finish dikibarkan, Marquez melewati garis dengan keunggulan beberapa detik dari Alex Marquez yang finish kedua. Sementara itu, Bagnaia kembali ke garasi Ducati dengan ekspresi kecewa. Hasil P4 ini jelas bukan yang ia harapkan. Dengan kemenangan ini, Marquez resmi menyapu bersih 2 balapan pertama MotoGP 2025. Ia kini memimpin klasemen sementara dengan 74 poin sempurna, meninggalkan Bagnaia dan Alex yang masih berusaha mengejar. Bagnaia, yang merupakan juara 2 kali bersama Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya usai balapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami punya motor yang sama dengan Marc, tetapi dia bisa jauh lebih cepat. Saya harus melihat data dan memahami apa yang kurang, ujar Bagnaia kepada media. Ketika ditanya apakah ia merasa tertekan dengan kedatangan Marquez di tim pabrikan, Bagnaia mencoba untuk tetap tenang. Tentu saja kehadiran Marc membuat persaingan di dalam tim lebih ketat. Tapi saya tahu saya bisa lebih baik dari ini. Saya hanya perlu menemukan cara untuk lebih cepat. Namun, para pengamat MotoGP melihat situasi ini sebagai tanda bahaya bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera menemukan performa terbaiknya, Marquez bisa mengambil alih peran sebagai pembalap utama Ducati Lenovo lebih cepat dari yang diperkirakan. MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi Marquez sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh rivalnya. Ia kembali sebagai kandidat terkuat untuk gelar juara dunia. Kemenangan di Thailand dan Argentina menunjukkan bahwa kombinasi Marquez dan Ducati GP24 adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh semua pembalap. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga sangat konsisten dan nyaris tanpa celah untuk dikalahkan. MotoGP kini memasuki babak baru di mana dominasi Marquez kembali terlihat, dan para pesaingnya harus segera mencari cara untuk menghentikannya sebelum ia semakin jauh di puncak klasemen. Setelah mendominasi di Asia dan Amerika Selatan, Marquez kini akan menghadapi tantangan berikutnya di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu kandang Marquez, di mana ia memiliki rekor kemenangan yang luar biasa. Jika ia kembali menang di sana, maka MotoGP 2025 akan benar-benar menjadi ajang pembuktian bahwa Marquez adalah legenda yang belum selesai.